Desa Tirtasani terletak di kaki perbukitan yang selalu diselimuti kabut tipis setiap pagi. Jalan setapaknya berliku di antara persawahan hijau, sementara suara gemericik air sungai kecil menjadi latar alami yang seakan tak pernah berhenti. Penduduk desa percaya bahwa air sungai itu bukan sekadar aliran biasa, melainkan titisan dari mata air keramat yang dijaga oleh roh leluhur. Karena itulah, kehidupan di Tirtasani tidak pernah lepas dari doa, mantra, dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Di tengah kesunyian pedesaan yang tenang itu, berdirilah sebuah rumah panti sederhana yang menampung anak-anak yatim piatu. Bangunannya terbuat dari kayu tua, berdinding papan dengan cat putih yang mulai pudar dimakan usia. Meski tampak rapuh, tempat itu penuh kehidupan. Tawa anak-anak, langkah kaki kecil berlarian di halaman, dan suara nyanyian mereka saat belajar, mengaji di sore hari menjadikan panti itu semacam rumah hangat bagi siapapun yang merasakannya. Alia, seorang gadis berusia 17 tahun, adalah salah satu penghuni paling rajin di sana. Sejak kecil ia sudah tinggal di panti tersebut setelah ditinggalkan kedua orang tuanya. Meski statusnya yatim piatu, Alia tumbuh sebagai pribadi yang tenang, lembut, dan penuh perhatian pada orang lain. Rambutnya hitam panjang, sering ia ikat sederhana dengan pita lusuh. Matanya menyimpan kilau yang dalam, seolah di balik sorot, itu tersimpan cerita yang tak ingin ia bagi pada siapapun. Setiap pagi, Alia selalu bangun lebih awal daripada anak-anak lain. Ia akan menimba air dari sumur, menyalakan tungku dapur dan menyiapkan bubur sederhana untuk sarapan. Wajahnya basah oleh embun, tetapi bibirnya tersenyum ketika melihat anak-anak panti menyambut makanan hangat dengan sukacita. Makan pelan-pelan, ya nanti tersedak, ucapnya dengan nada lembut yang membuat anak-anak menurut. Meski masih muda, Alia sudah terbiasa memikul tanggung jawab besar. Pengurus panti sering mempercayakan banyak urusan padanya, mulai dari menjaga anak-anak kecil hingga mengurus kebun sayur di belakang rumah. Ia melakukannya tanpa keluh, seakan rasa lelah telah menjadi bagian dari dirinya sejak lama. Di sela-sela, kesibukan Alia suka duduk di tepi sawah, mendengarkan suara jangkrik dan burung pipit yang saling bersahutan. Saat itulah pikirannya melayang jauh ke arah bayangan masa lalu yang suram. Namun ia cepat-cepat menepisnya, menutup luka yang belum siap ia buka. Penduduk desa mengenal Alia sebagai gadis yang manis dan rajin, meski beberapa orang sering berbisik di belakangnya. Ada yang berkata bahwa Alia menyimpan sesuatu yang kelam, ada pula yang mengaitkan nasib malangnya dengan kutukan. Di desa Tirtasani, rumor semacam itu mudah berkembang, sebab masyarakatnya masih percaya pada takhayul dan firasat. Alia tak pernah membantah atau membela diri. Ia hanya tersenyum dan menunduk, membiarkan angin membawa bisikan-bisikan itu pergi. Suatu sore, saat Alia sedang menjemur pakaian di halaman, matanya menangkap sosok tua yang sedang berjalan pelan di pinggir jalan desa. Lelaki itu bertubuh kurus, rambutnya memutih sepenuhnya, dan tongkat kayu panjang menjadi penopang setiap langkahnya. Namanya Ki Baskara. Bagi sebagian warga, ia dianggap orang pintar yang bisa menyembuhkan penyakit dengan ramuan dan doa. Namun, tak sedikit pula yang menuduhnya dukun sesat yang berurusan dengan makhluk gaib. Alia memperhatikan dari jauh. Ki Baskara menatap ke arah panti sejenak, lalu mengangguk kecil sebelum melanjutkan perjalanan. Tatapan matanya membuat Alia merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah lelaki tua itu bisa membaca isi hatinya. Namun ia cepat-cepat mengalihkan pandangan, berpura-pura sibuk melipat kain. Hari-hari di Tirtasani berjalan lambat, penuh dengan rutinitas. Setiap malam, Alia biasanya mengantar anak-anak kecil ke kamar tidur, membacakan cerita sederhana sebelum mereka terlelap. Setelah itu, ia duduk sendirian di beranda, memandang bulan yang menggantung di langit. Dalam diamnya, ia sering bersenandung lirih. Suaranya merdu meski jarang ada yang benar-benar mendengar. Senandung itu seperti doa yang ia panjatkan, doa yang hanya dimengerti dirinya sendiri. Namun di balik senandung itu, terkadang Alia merasakan sesak. Ada bayangan samar yang datang menghantui, potongan ingatan yang berusaha ia kubur dalam-dalam. Setiap kali angin malam berhembus dingin, bulu kuduknya berdiri, dan ia harus menahan air mata agar tidak jatuh. Tidak seorang pun di panti yang tahu betapa berat beban yang ia pikul.
Bagi anak-anak kecil, Alia adalah kakak yang penyayang. Bagi pengurus panti, ia adalah gadis tangguh. Tapi di dalam hatinya sendiri, Alia adalah seseorang yang terluka. Ki Baskara kadang terlihat di tepi desa, duduk di bawah pohon beringin tua sambil menumbuk akar-akar obat di lumpang batu. Orang-orang yang lewat sering memilih menjauh, takut jika tatapan matanya membawa sial. Namun Alia, entah mengapa, merasa ada sesuatu yang berbeda. Lelaki itu tampak tidak asing baginya, seperti sebuah teka-teki yang menunggu untuk dibuka. Malam-malam di Tirtasani sering ditemani suara serangga dan anjing liar yang menggonggong dari kejauhan. Alia biasa memeluk dirinya sendiri saat udara dingin menyusup ke sela-sela jendela. Di luar, bayangan pepohonan menari di terpa angin, sementara rembulan tampak pucat. Semua itu menciptakan suasana tenang namun menyimpan misteri. Desa ini seolah menyembunyikan banyak rahasia, dan Alia berada di tengah-tengahnya tanpa ia sadari. Hari-hari terus bergulir, dan kehidupan Alia tampak berjalan seperti biasanya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu ketenangan itu rapuh. Ada sesuatu yang menunggu di ujung jalan, sesuatu yang tak bisa ia hindari selamanya. Untuk sementara ia masih bisa berlindung di balik rutinitas, di balik senyum yang ia tunjukkan pada anak-anak, dan di balik senandung lirih yang hanya bulan dan bintang yang tahu artinya. Di desa yang penuh mitos dan tradisi itu, nasib Alia pelan-pelan mulai terikat dengan sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dan meski ia belum tahu apa yang akan datang, langkah kecilnya di Tirtasani akan segera membawanya ke jalan yang penuh rahasia, luka, dan pilihan yang tak terelakkan. Malam itu setelah menidurkan anak-anak panti, Alia duduk kembali di beranda. Bulan menggantung redup, sedikit tertutup awan tipis. Senandung yang biasanya menjadi pengantar pikirannya malam ini justru terhenti di tenggorokan. Ada rasa aneh yang menyeruak, seolah udara membawa bisikan yang tak kasat mata. Alia memeluk kedua lututnya, mencoba mengusir dingin sekaligus kegelisahan yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Ketika akhirnya ia masuk ke kamarnya, tidur tak datang dengan mudah. Ia berguling ke kiri dan ke kanan, matanya terbuka menatap langit-langit, papan yang berderit. Baru menjelang tengah malam kantuk menyeretnya ke dunia mimpi, dan disitulah bayangan yang selama ini ia kubur kembali menyeruak. Dalam mimpinya, Alia berjalan sendirian di jalan setapak sawah. Bulan purnama menerangi tanah basah yang berkilau, tetapi di ujung jalan ia melihat siluet-siluet hitam. Suara tawa kasar terdengar, semakin lama semakin dekat. Nafas Alia tercekat, tubuhnya kaku. Tiba-tiba siluet itu mengepung, menarik tangannya, dan suara jeritan pecah dari bibirnya. Ia berlari, tapi tanah yang ia pijak berubah menjadi lumpur, menenggelamkan kakinya. Dari balik kabut, tangan-tangan hitam meraih tubuhnya. Alia berteriak sekeras-kerasnya, dan terbangun dengan keringat, dingin membasahi pelipis, nafasnya memburu. Ia duduk di ranjang dengan tangan gemetar, memandangi jendela yang hanya memperlihatkan kegelapan pekat. Jantungnya berdentum keras seakan ingin meloncat keluar. Meski tahu itu hanya mimpi, Alia tak bisa menyingkirkan rasa seolah bayangan-bayangan itu masih mengintai di sudut ruangan. Ia menyalakan lampu minyak kecil di meja, berharap cahaya kuning redup bisa menenangkan hatinya. Kejadian itu tidak berhenti di satu malam. Malam berikutnya, mimpi buruk yang berbeda kembali menghampirinya. Kadang ia melihat wajah-wajah samar menatapnya dari kejauhan. Kadang ia mendengar langkah kaki yang mengikutinya. Semakin lama, tidur menjadi sesuatu yang ia takuti. Siang hari ia tampak tegar, sibuk membantu panti, tetapi lingkar hitam di matanya semakin jelas. "Bayu Alia, kenapa kelihatan capek terus?" tanya Sari, salah satu anak panti yang berusia 10 tahun suatu pagi. Alia tersenyum samar, mengusap kepala adik kecil itu. "Tidak apa-apa Sari, kakak cuma kurang tidur saja." Ia berusaha menutupi rasa lelahnya, meski dalam hati ia tahu jawabannya jauh lebih rumit. Sejak itu Alia mulai merasa ada sesuatu yang selalu mengikuti langkahnya. Ketika ia menimba air di sumur, seolah ada mata yang mengawasi dari balik pepohonan. Saat ia berjalan pulang dari pasar, ia merasakan bayangan yang bergerak di sudut pandangannya. Sesekali ia menoleh, tapi selalu menemukan jalan sepi dan udara yang dingin.
Rasanya sulit membedakan antara nyata dan bayangan pikiran. Di desa Tirtasani sendiri, kehidupan sehari-hari berjalan biasa. Namun akhir-akhir ini Alia mendengar bisik-bisik tentang sekelompok pemuda yang sering membuat keributan. Mereka dikenal suka mabuk di pinggir hutan, mengganggu gadis desa, bahkan beberapa kali berurusan dengan kepala dusun. Orang-orang menyebut nama mereka dengan nada waspada, seolah menyimpan rahasia yang tak layak diucapkan keras-keras. Alia diam-diam merasa tidak asing mendengar beberapa nama, tapi ia tak berani mengingat lebih jauh. Hatinya menolak meski kepalanya berusaha mengingat. Rasa takut yang kerap datang membuat Alia semakin sering mencari pelarian pada anak-anak panti. Ia akan mengajak mereka bernyanyi, bercerita, atau menenun tikar bersama. Kehangatan senyum mereka sedikit banyak menghapus bayangan kelam yang memburu pikirannya. Namun setiap kali ia sendirian, terutama saat malam tiba, semua kembali menghantui. Pada suatu malam ketika seluruh panti sudah terlelap, Alia kembali duduk di beranda. Angin berhembus membawa aroma tanah basah. Ia mencoba menenangkan diri, namun tiba-tiba telinganya menangkap suara langkah. Perlahan, ia menoleh ke arah jalan desa yang gelap. Tidak ada siapa-siapa, hanya pohon bambu yang berdesir diterpa angin. Tapi suara itu begitu jelas, seperti langkah berat seseorang yang sengaja melangkah pelan. Alia menahan nafas, jantungnya berdetak kencang. Ia berdiri, berusaha mencari sumber suara. Namun ketika ia melangkah maju, angin malam meniupkan sesuatu, bisikan samar yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri, lalu buru-buru masuk ke kamar dan mengunci pintu. Malam itu ia kembali tidur dengan lampu minyak menyala, memeluk bantal seakan itu satu-satunya perlindungan yang ia punya. Hari-hari berikutnya, Alia semakin pendiam. Beberapa pengurus panti mulai khawatir, tapi Alia pandai menyembunyikan rasa gelisahnya dengan senyum tipis. Di depan anak-anak, ia tetap menjadi kakak yang sabar, pengayom yang mereka butuhkan. Namun dalam dirinya, ketakutan makin dalam, seperti lubang yang tak berhenti melebar. Entah mengapa, setiap kali ia melewati jalan dekat pohon beringin tua, tatapannya selalu tertuju pada sosok Ki Baskara. Lelaki tua itu sering duduk di sana, menatapnya dengan mata yang dalam. Alia tidak tahu apakah tatapan itu bentuk kepedulian atau sekadar kebetulan. Namun ia merasa entah bagaimana, Ki Baskara tahu ada sesuatu yang salah dengannya. Malam demi malam berlalu, mimpi buruk terus menghantui. Bayangan masa lalu semakin jelas, meski Alia berusaha menolak mengingat detailnya. Ia seperti berjalan di ambang dunia nyata dan mimpi, antara apa yang sungguh terjadi dan apa yang diciptakan oleh rasa traumanya sendiri. Namun satu hal yang tak bisa ia tolak, rasa diawasi itu semakin nyata. Setiap langkahnya di Tirtasani kini terasa berat, seolah desa yang tenang itu menyimpan mata tak kasat mata yang terus mengikutinya. Dan di balik semua itu ada bisik-bisik warga tentang pemuda-pemuda yang bebas berkeliaran, membawa jejak dosa yang belum terbayar. Alia tidak tahu apakah ketakutannya hanyalah permainan pikirannya sendiri, atau sebuah peringatan bahwa sesuatu yang kelam tengah menunggu untuk muncul kembali ke permukaan. Hari-hari berikutnya, rasa cemas itu semakin sulit ia sembunyikan. Ketika ia menatap cermin di kamar kecilnya, wajah pucat dengan mata sayu memandang balik. Ia mencoba menghibur diri, berkata dalam hati bahwa semua hanya mimpi, hanya bayangan. Namun semakin ia menolak, semakin kuat bayangan itu menghantam kesadarannya. Suatu malam mimpi buruk kembali menghampirinya, kali ini lebih jelas daripada sebelumnya. Alia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan gelap dengan dinding bambu yang reot. Ada suara pintu kayu berderit, lalu cahaya obor masuk, memperlihatkan 9 wajah samar yang menatapnya dengan senyum mengejek. Wajah-wajah itu tidak seluruhnya jelas, namun beberapa tampak begitu nyata, hingga ia terbangun dengan jeritan keras. Nafasnya tersengal, tubuhnya menggigil, dan air mata mengalir begitu saja tanpa bisa ia tahan. Keesokan paginya, saat menimba, air bayangan mimpi itu masih melekat. Suara ember jatuh ke dasar sumur menggema, mengingatkannya pada tawa kasar yang masih terngiang. Ia memeluk diri sendiri, mencoba melawan gemetar yang kembali muncul. Perlahan, potongan ingatan yang selama ini terkubur mulai merayap kembali. Malam itu,
Bertahun-tahun lalu adalah malam yang selalu ingin ia hapus dari hidupnya. Malam ketika dunia merenggut rasa aman, ketika suara tawa berubah menjadi senjata, dan ketika ia merasa semua cahaya padam dari hidupnya. Ia masih terlalu muda saat itu dan luka itu terlampau dalam untuk sembuh dengan sendirinya. Di panti, Alia berusaha bertingkah normal. Ia tetap membantu memasak, mencuci, dan mengajar anak-anak mengaji. Tapi kadang, di tengah suara tawa anak-anak, telinganya menangkap gema tawa lain. Tawa yang lebih berat, lebih dingin, dan penuh ejekan. Ia menutup telinga, tersenyum seolah tak terjadi apa-apa, namun dadanya sesak. Beberapa warga desa terkadang menyebut nama-nama pemuda yang kini beranjak dewasa. Sebagian bahkan sudah menikah. Alia mengenal sebagian dari mereka. Nama-nama itu menusuk telinganya, membuat tubuhnya kaku. Dalam hatinya, ia ingin berpura-pura tidak pernah mengenal, ingin percaya bahwa semua hanya kebetulan. Namun ingatan dalam mimpinya terlalu jelas untuk dibantah. Mereka adalah wajah-wajah yang pernah ia temui. Wajah yang seharusnya ditindak atas kejahatan mereka. Tapi kini hidup bebas, tertawa, dan dihormati sebagian orang desa. Rasa marah bergejolak, bercampur dengan ketakutan yang membekukan. Alia merasa dirinya seperti terjebak di antara dua dinding. Dinding masa lalu yang mengekangnya, dan dinding masa kini yang menolak memberinya ruang untuk bernafas. Ia ingin melupakan, tetapi bayangan itu terus datang. Ia ingin bersuara, tetapi lidahnya terasa terkunci. Suatu sore, ketika hujan turun deras dan anak-anak panti berlarian masuk ke rumah sambil tertawa, Alia duduk sendirian di dapur, menatap api tungku yang berkelip. Nyala itu membawanya kembali pada malam kelam itu, saat obor-obor menyinari wajah-wajah yang menertawakan penderitaannya. Ia meremas tangannya begitu kuat hingga buku jarinya memutih. Air mata jatuh satu demi satu, bercampur dengan suara hujan yang menabrak genting. "Kenapa mereka masih ada di sini?" bisiknya lirih, hampir tak terdengar. "Kenapa mereka tidak pernah dihukum?" Pertanyaan itu bergema dalam hatinya, menyalakan bara kecil yang selama ini tertimbun. Bara itu masih lemah, tetapi panasnya mulai ia rasakan. Alia tahu ia tidak bisa terus-terusan bersembunyi di balik senyum palsu. Namun ia juga takut menghadapi kebenaran. Pada malam yang lain, Alia berjalan melewati pasar desa yang mulai sepi. Dari kejauhan, ia melihat sekelompok pemuda duduk di warung kopi, tertawa keras sambil menepuk meja. Salah satunya dengan sorot mata tajam dan tawa yang familiar menoleh ke arahnya. Alia terhenti, napasnya tercekat. Seketika, tubuhnya kaku, kakinya sulit digerakkan. Ia buru-buru menunduk, berjalan cepat melewati mereka, meski hatinya gemetar, hebat. Setelah cukup jauh, ia menyandarkan diri di tembok bambu, tangannya menutupi mulut agar tidak menjerit. Ia tahu, ia mengenali sebagian dari mereka, tidak bisa lagi menipu diri. Bayangan mimpi bukan sekadar bayangan, itu adalah potongan kebenaran yang terkubur oleh waktu dan trauma. Malam itu Alia tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang dengan mata terbuka, lebar, merasakan beban yang semakin berat. Pikiran dalam kepalanya berputar. Apakah aku akan terus hidup seperti ini? Apakah aku akan terus menghindar, berpura-pura tidak tahu, sementara mereka bebas berjalan di desa ini? Namun di sisi lain, ketakutan masih lebih kuat daripada keberaniannya. Ia merasa kecil, rapuh, dan sendirian. Suara anak-anak panti yang terlelap di kamar sebelah menjadi satu-satunya alasan ia tidak menyerah pada rasa putus asa. Ia tidak ingin mereka melihatnya hancur. Hari-hari berikutnya, Alia semakin sering kehilangan konsentrasi. Saat mengajar anak-anak membaca, ia tiba-tiba terdiam, pikirannya melayang ke masa lalu. Saat menenun tikar, jemarinya berhenti bergerak, matanya kosong menatap pola anyaman yang tak selesai. Pengurus panti menegurnya dengan halus, khawatir ia terlalu lelah. Alia hanya tersenyum, berkata ia baik-baik saja. Tapi di dalam hatinya, ia tahu dirinya sedang berperang melawan luka yang tidak pernah sembuh. Desa Tirtasani tetap berjalan dengan ritme tenangnya, seolah tidak ada yang salah. Namun bagi Alia, setiap sudut jalan menyimpan kenangan yang mengintai.
Setiap tawa lelaki dewasa di warung kopi terdengar seperti gema dari masa lalu. Dan setiap malam, mimpi buruk kembali datang, merobek pertahanan yang ia bangun dengan susah, payah. Luka itu tidak lagi sekadar mimpi. Ia adalah kenyataan yang terkubur kini mulai menggali jalannya kembali ke permukaan. Dan Alia meski ingin menolak, tidak bisa lagi berpura-pura. Ia dipaksa menatap masa lalu meski hatinya belum siap untuk benar-benar menghadapi. Tekanan itu akhirnya menumpuk, membuat tubuh Alia semakin lemah. Beberapa hari terakhir ia sering pusing dan kehilangan tenaga. Saat sedang mengajarkan anak-anak panti menulis di serambi, kepalanya tiba-tiba berkunang-kunang. Suara tawa anak-anak memudar, dunia seakan berputar lalu gelap menelan segalanya. Ketika ia sadar, ia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan asing. Dindingnya dari anyaman bambu, aroma obat-obatan tradisional bercampur dengan asap dupa yang mengepul di sudut ruangan. Cahaya lampu minyak berkelip lembut. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya masih terasa berat. Dari pojok ruangan, suara batuk kecil terdengar. "Jangan memaksa bangun, tubuhmu masih lemah." Suara serak seorang lelaki tua terdengar. Dari balik bayangan, muncullah Ki Baskara dengan tongkat kayunya. Wajahnya dipenuhi keriput, tetapi mata tuanya menyimpan ketajaman yang membuat Alia terdiam. "Ki Baskara?" bisik Alia, setengah antara sadar dan bingung. Lelaki tua itu mendekat, membawa mangkuk tanah liat berisi ramuan berwarna kecoklatan. "Minumlah ini, rasanya pahit, tapi akan mengembalikan tenagamu." Alia menatap mangkuk itu ragu. Namun entah, karena tubuhnya terlalu lemah untuk membantah, atau karena tatapan Ki Baskara yang begitu mantap, ia akhirnya meneguk perlahan. Rasa pahit menusuk lidahnya, membuat wajahnya meringis. Ki Baskara tersenyum samar, lalu duduk di kursi kayu yang berderit. "Aku menemukanmu tergeletak di jalan dekat hutan bambu," katanya pelan. "Tubuhmu dingin, wajah pucat. Jika terlambat sedikit saja, mungkin kau sudah tidak di sini sekarang." Alia menunduk, merasa malu sekaligus bingung. Bagaimana bisa ia sampai di dekat hutan? Ingatannya samar. Yang ia tahu, ia merasa kepalanya pusing ketika berjalan pulang dari pasar, lalu semuanya hilang. "Terima kasih, Ki," ucap Alia lirih. Ki Baskara menatapnya lama. "Kau menyimpan sesuatu dalam hatimu. Luka yang tidak pernah benar-benar sembuh. Tubuhmu jatuh sakit karena jiwamu tidak tenang." Alia terdiam. Kata-kata itu seperti menyingkap isi dirinya tanpa ia ungkapkan. Ia ingin menyangkal, tapi air matanya justru menetes tanpa ia sadari. Ki Baskara tidak berkata apa-apa, hanya membiarkannya menangis hingga bahunya berhenti bergetar. Hari-hari berikutnya, Alia sering datang ke gubuk Ki Baskara, entah untuk mengambil ramuan atau sekadar duduk mendengar petuahnya. Lelaki tua itu hidup sendirian, jauh dari keramaian desa. Orang-orang jarang mau berkunjung karena takut dengan reputasinya sebagai dukun. Tetapi bagi Alia, keheningan di tempat itu memberi rasa aman yang tidak ia dapatkan di tempat lain. Di suatu sore, ketika hujan rintik turun, Ki Baskara menyalakan dupa di hadapan sebuah mangkuk berisi air bening. Ia duduk bersila, memejamkan mata lalu mulai melantunkan mantra dengan suara rendah. Alia memperhatikan dari sudut ruangan, terpesona pada gerakannya yang khidmat. Setelah selesai, Ki Baskara membuka mata, menatapnya. "Kau tahu, Nak," katanya, "perlahan di dunia ini tidak ada kejahatan yang benar-benar hilang. Segala perbuatan, baik atau buruk, selalu meninggalkan jejak. Orang menyebutnya karma. Kau bisa berlari sejauh apapun, tapi bayangannya akan tetap mengejarmu." Alia menelan ludah. Kata-kata itu menyentuh sesuatu yang selama ini ia hindari. "Lalu, apa yang harus kulakukan, Ki?" tanyanya lirih. Ki Baskara tersenyum samar, memperlihatkan gigi tuanya yang sudah banyak hilang. "Ada dua jalan. Kau bisa memilih untuk menerima luka itu, membiarkannya membusuk dalam diam. Atau kau bisa menghadapi, menuntut keadilan yang dunia ini tak pernah berikan padamu. Namun jalan kedua tidak mudah. Ia menuntut keberanian dan pengorbanan." Alia terdiam lama. Suara hujan di atap bambu menjadi satu-satunya irama yang mengisi kesunyian di antara mereka. Dalam hatinya, ia tahu apa yang dimaksud Ki Baskara. Ia tahu wajah-wajah yang menghantuinya,
tahu nama-nama yang masih berkeliaran bebas. Tetapi ketakutannya masih terlalu besar untuk membayangkan menghadapi mereka. Malam itu, sebelum pulang, Ki Baskara memberinya sebuah kantong kecil berisi serbuk ramuan. Jika mimpi burukmu datang lagi, taburkan sedikit ini ke dalam air dan basuh wajahmu. Itu akan menenangkan hatimu. Tapi ingat, ramuan hanya menahan luka dari luar. Untuk benar-benar sembuh, kau harus berani menghadapi akar dari semua itu. Alia menggenggam kantong kecil itu erat. Perkataan Ki Baskara terus bergema di kepalanya sepanjang jalan pulang. Ada sesuatu yang berbeda dari lelaki tua itu. Ia bukan sekadar tabib, bukan pula sekadar dukun yang ditakuti orang. Ada kebijaksanaan yang aneh, kelam namun jujur, yang membuat Alia merasa ia menemukan seseorang yang bisa memahami beban yang ia pikul. Sejak pertemuan itu, kehidupan Alia perlahan berubah. Ia masih menjalani rutinitas di panti, masih tersenyum di hadapan anak-anak, tetapi ada benih baru yang tumbuh dalam hatinya, benih keberanian yang lahir dari kata-kata Ki Baskara. Ia tidak tahu kemana benih itu akan membawanya, namun untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sepenuhnya sendirian dalam menghadapi luka yang terkubur begitu dalam. Seiring berjalannya hari, Alia semakin sering berkunjung ke gubuk Ki Baskara. Jika sebelumnya ia datang hanya untuk mengambil ramuan atau mendengar petuah, kini ia mulai diajak untuk menyaksikan ritual-ritual yang dilakukan lelaki tua itu. Pada awalnya, Alia hanya duduk di sudut ruangan, memperhatikan setiap gerakan tangannya saat menumbuk akar obat, atau meracik daun kering sambil melantunkan mantra yang tidak dimengerti. Namun lama-kelamaan Ki Baskara mulai melibatkan Alia secara langsung. "Peganglah ini," ucapnya suatu sore, memberikan sebuah kendi tanah liat kecil. Isinya air dari mata air keramat di ujung bukit. Air ini akan menjadi penyeimbang. Tanpa air, api akan melahap segalanya. Tanpa api, air akan membusuk. Alia menerima kendi itu dengan hati-hati, seolah sedang memegang sesuatu yang lebih berharga daripada sekadar air. Ki Baskara lalu menyalakan dupa, dan aroma pekat memenuhi ruangan. Lelaki tua itu duduk bersila, sementara Alia mengikutinya. Di hadapan mereka, nyala api kecil dari lampu minyak menari, cahayanya memantul di mata Alia. "Dengarkan baik-baik, nak." Suara Ki Baskara rendah, namun tegas. "Dunia ini tidak hanya terdiri dari daging dan tulang. Ada sesuatu yang lebih dalam. Jiwa, energi, bayangan yang tak kasat mata. Semua itu bisa dipanggil, bisa dipandu, tapi juga bisa melahap orang yang ceroboh." Alia terdiam, menatap api yang seakan-akan hidup. Ia merasa ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya, seolah api itu berbicara dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hatinya. Sejak malam itu, Ki Baskara mulai mengajarinya ritual-ritual sederhana. Pertama adalah doa leluhur, mantra kuno yang diucapkan dengan irama tertentu sambil mengatur nafas. Kemudian ia belajar bagaimana menyalakan api tanpa kayu, hanya dengan gesekan dua batu dan kekuatan konsentrasi. Lalu bagaimana menenangkan pikiran dengan menatap air bening hingga bayangan diri sendiri muncul dengan jelas. "Api melambangkan amarah dan keberanian," kata Ki Baskara suatu kali. "Air adalah ketenangan dan ingatan. Dua hal ini harus seimbang. Jika amarahmu terlalu besar, kau akan terbakar. Jika ingatanmu terlalu dalam, kau akan tenggelam. Kau harus belajar berjalan di antara keduanya." Alia mendengarkan dengan seksama, meresapi setiap kata. Baginya, kata-kata itu tidak hanya petuah kosong. Mereka seperti kunci yang membuka pintu-pintu dalam dirinya. Pintu yang selama ini terkunci oleh trauma dan rasa takut. Namun semakin dalam ia belajar, semakin ia menyadari bahwa jalan yang ditunjukkan Ki Baskara bukanlah jalan yang mudah. Ada malam-malam ketika ia diminta duduk di bawah pohon besar, berdiam dalam gelap sambil mendengarkan suara hutan. Ada pula saat ia diminta menahan diri untuk tidak makan atau minum hingga tubuhnya gemetar, hanya untuk merasakan apa artinya lapar dan haus dalam kesunyian. Semua itu adalah latihan untuk menguatkan jiwa, kata Ki Baskara, bukan sekadar tubuh. Di sela-sela pelajaran itu, Alia sering bertanya-tanya pada dirinya sendiri, untuk apa ia mempelajari semua ini? Namun jawaban itu selalu kembali pada satu hal, wajah-wajah dari masa lalu. Setiap kali ia mengingat tawa mereka,
Setiap kali mimpi buruk kembali, ia tahu alasan mengapa ia duduk di gubuk tua itu, mendengarkan mantra dan memegang kendi keramat. Suatu malam, setelah Alia berhasil menyelesaikan ritual menatap air, Ki Baskara mendekat menatapnya dengan sorot tajam. "Apa yang kau lihat?" tanyanya. Alia terdiam sejenak, lalu menjawab lirih, "Aku melihat diriku, tapi di baliknya ada bayangan." Mereka tertawa dan aku merasa kecil. Tapi, ada api di sampingku, Ki. Api itu membuatku tidak lagi ingin berlari. Ki Baskara tersenyum tipis. "Itu tandanya jalanmu sudah mulai terbuka. Tapi ingat nak, jalan ini bukan jalan main-main. Ia akan menuntut jiwamu. Setiap langkah yang kau ambil akan meninggalkan bekas. Jika kau ragu, berhenti sekarang juga. Karena jika kau terus maju, kau tidak akan bisa kembali menjadi dirimu yang dulu." Alia menunduk, jantungnya berdetak kencang. Ada rasa takut tapi juga rasa lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada kekuatan yang bisa ia genggam. Sesuatu yang mampu membuatnya tidak hanya menjadi korban. Seiring waktu, Alia mulai terbiasa dengan simbolisme yang diajarkan Ki Baskara. Api tidak lagi sekadar api. Ia adalah cermin dari amarah yang bisa dikendalikan. Air bukan sekadar air. Ia adalah kenangan yang bisa diselami tanpa harus menenggelamkan diri. Mantra bukan hanya kata-kata. Ia adalah jembatan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Meski demikian, setiap kali Ki Baskara selesai mengajarinya, ia selalu menutup dengan peringatan yang sama. Jangan biarkan dendam membutakanmu. Dendam bisa menjadi pedang, tapi juga bisa menjadi belenggu. Gunakanlah dengan hati yang jernih atau kau akan menjadi mangsa dari kekuatan yang kau panggil sendiri. Alia mengangguk. Meski dalam hatinya ia tahu amarah masih menguasai sebagian besar dirinya. Namun ia juga sadar, untuk pertama kalinya sejak malam kelam itu, ia merasa tidak lagi sendirian. Ada jalan, meski gelap, yang bisa ia pilih. Dan dari situlah, Alia perlahan melangkah semakin dalam ke ilmu yang penuh misteri, meninggalkan sedikit demi sedikit dirinya yang dulu. Dan dari situlah Alia perlahan melangkah semakin dalam ke ilmu yang penuh misteri, meninggalkan sedikit demi sedikit dirinya yang dulu. Namun pada satu titik, jalan yang ia pilih menuntut pembuktian. Apakah ilmu itu hanya sekadar pengetahuan, ataukah benar-benar bisa mengubah nasibnya? Malam itu angin bertiup dingin di Tirta Sani. Bulan separuh bersembunyi di balik awan, membuat hutan di pinggir desa tampak seperti raksasa gelap yang siap menelan siapapun yang berani mendekat. Alia duduk bersila di dalam gubuk Ki Baskara. Tubuhnya berbalut kain lusuh, mata terpejam, dan di hadapannya sebuah mangkuk tanah liat berisi air bercampur darah ayam hitam. Ki Baskara duduk tak jauh darinya, wajahnya setenang batu karang. "Waktumu telah tiba," kata lelaki tua itu lirih, seakan bicara pada bayangan. "Ilmu yang kau serap harus diuji. Dendamu akan menemukan jalannya malam ini. Tapi ingat nak, sekali kau memanggil arwah dendam, tidak ada kata mundur." Alia membuka mata. Air di mangkuk berguncang meski tidak ada angin. Bayangan wajahnya yang muncul di permukaan tampak berbeda. Matanya lebih tajam, bibirnya lebih kaku. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemuruh dalam dadanya. "Siapa yang harus kualami dulu, Ki?" tanyanya. Suara bergetar namun penuh tekad Ki Baskara menatap ke arah api kecil yang menyala di sudut ruangan, lalu menyebut satu nama. Nama itu menghantam dada Alia seperti batu besar yang dijatuhkan dari ketinggian. Bayu. Nama itu memicu kilatan ingatan, tawa kasar, tangan yang mencekal, dan rasa takut yang membekas hingga kini. Alia menggenggam lututnya erat-erat. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, melainkan karena amarah yang kembali mengalir deras. "Malam ini," lanjut Ki Baskara, "kau akan memanggil bayangan leluhur, memohon agar amarahmu menjadi api yang menelan jiwa Bayu. Tapi tubuhmu harus kuat, pikiranmu harus jernih. Jika goyah, api itu bisa berbalik membakar dirimu sendiri." Alia mengangguk meski di dalam hatinya ada rasa takut yang tak bisa ia tolak. Namun ketakutan itu ia biarkan bercampur dengan keinginannya yang membara. Dengan panduan Ki Baskara ia mulai melakukan ritual.
Ia mencelupkan jarinya ke dalam darah ayam, mengguratkan simbol kuno di tanah. Api kecil di sudut ruangan tiba-tiba membesar, menari liar seakan mendengar panggilan gaib. Alia memejamkan mata, melafalkan mantra yang telah ia hafal dengan susah payah. Kata-kata itu mengalir berat, namun terasa menggetarkan udara di sekitarnya. Saat ia membuka mata kembali, dunia tampak berbeda. Hawa di gubuk itu menjadi pekat, dan bayangan di dinding seakan hidup. Dalam air mangkuk, wajah Bayu muncul samar, seperti dipanggil dari kejauhan. Alia menahan napas, merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi rasa panas. Ki Baskara menyuruhnya berdiri. "Pergilah," katanya singkat. "Malam ini kau tidak lagi sekadar korban, malam ini kau adalah hakim." Bayu malam itu berada di sebuah gubuk kecil dekat sawah. Lelaki itu baru saja pulang dari pertemuan dengan kawan-kawannya, membawa botol arak murahan yang masih setengah penuh. Ia tertawa sendiri, mabuk, lalu merebahkan tubuhnya di tikar. Namun tawa itu mendadak terhenti. Angin berhembus dari celah-celah papan, padahal pintu tertutup rapat. Api pelita yang kecil berkelip-kelip seperti hampir padam. Bayu merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya berat. Saat ia menoleh, matanya menangkap sosok samar berdiri di sudut gubuk. Sosok itu berambut panjang, wajahnya sebagian tertutup bayangan, tapi matanya berkilat merah bagai bara. "Siapa kau?" teriak Bayu meski suaranya bergetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya melangkah perlahan. Dengan setiap langkah, udara di gubuk semakin panas. Bayu merasakan dadanya sesak, kulitnya seperti terbakar dari dalam. Ia mencoba berteriak, namun suaranya lenyap, tenggorokannya tercekat. Di tempat lain, jauh dari gubuk itu, Alia berdiri di bawah pohon besar di hutan, tubuhnya gemetar. Ia merasakan setiap detik penderitaan Bayu, seolah ia yang membakarnya dari dalam. Tangan Alia bergetar, namun matanya tetap terpejam, mantra terus ia lantunkan. Dalam benaknya, wajah Bayu terdistorsi oleh api yang menelan. Jeritan tanpa suara bergema di hatinya. Bayu menggeliat, tubuhnya terjerembab di tikar, napasnya terputus-putus. Hingga akhirnya tubuh itu diam, api dalam mangkuk padam dengan sendirinya. Alia terhuyung, tubuhnya lemas, keringat membasahi wajah. Ia jatuh berlutut, terengah-engah. Wadeno, sampingnya Ki Baskara menatapnya lama. Tanpa kata, "Sudah selesai," kata lelaki tua itu akhirnya. "Bayu tidak akan lagi menjadi bayangan dalam hidupmu." Alia menutup wajah dengan tangannya. Ada bagian dirinya yang lega, seperti beban besar terangkat dari dada. Namun bersamaan dengan itu, rasa bersalah menghantamnya. Bayu memang pantas mendapat hukuman, pikirnya. Tapi mengapa dadanya terasa sesak? Mengapa ia merasa kotor, seolah darah itu kini menodai tangannya sendiri? Malam itu ketika kembali ke ranjang kecil di panti, Alia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Bayu yang memucat, matanya membelalak sebelum mati. Perasaan puas dan ngeri bercampur jadi satu, membuat jantungnya berdetak tak karuan. "Apakah aku sudah melangkah terlalu jauh?" bisiknya pada diri sendiri sambil menatap langit-langit gelap. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu jalan ini baru saja dimulai. Dan benar saja, hari-hari setelah kepergian Bayu menorehkan jejak yang sulit dihapus dari kehidupan Alia. Di pagi hari, ia masih terlihat sama. Gadis sederhana yang membantu menyapu halaman panti, menimba air dari sumur, atau menemaninya anak-anak kecil mengaji di surau. Tapi setiap kali senja merambat, wajahnya berubah. Ada cahaya lain di matanya, bukan sekadar kehangatan seorang kakak bagi adik-adiknya di panti, melainkan bara yang terus menyala, menuntut bahan bakar baru. Bayu telah tiada, dan berita tentang kematiannya tersebar dengan cepat. Orang-orang menemukannya kaku di gubuk kecilnya, dengan wajah menghitam dan tubuh yang seolah terbakar dari dalam. Tidak ada luka bakar nyata di kulit, namun hawa aneh menyelimuti jasadnya. Warga desa berbisik-bisik menyebut itu azab Tuhan karena tabiat buruk Bayu yang memang terkenal suka membuat onar. Namun di balik bisik-bisik itu, Alia tahu penyebab sesungguhnya. Ia tahu api itu berasal dari dirinya, dari ritual yang ia jalankan dengan penuh amarah.
Dan perasaan itu, meski dibalut rasa bersalah, justru memicu sesuatu yang lebih besar dalam dirinya. Seperti candu, ia merindukan lagi kesempatan untuk melepaskan semua yang terkubur. Ki Baskara, yang menyadari kegelisahan Alia, kembali mengajaknya ke gubuk di tepi hutan. Malam itu lelaki tua itu duduk di hadapan api unggun kecil. Di sekitarnya terhampar ramuan kering, dupa dan mangkuk berisi air sungai yang berkilau tertimpa cahaya bulan. "Bayu hanyalah awal," kata Ki Baskara dengan suara rendah. "Masih ada nama-nama lain yang menghantui tidurmu. Kau bisa terus berpura-pura damai di siang hari, tapi jiwamu tak akan benar-benar tenang sebelum semuanya selesai." Alia menatap nyala api yang bergoyang. Apakah mereka akan merasakan penderitaan yang sama? Tanyanya, suaranya bergetar di antara rasa takut dan keinginan. "Mungkin lebih," jawab Ki Baskara tanpa ragu. "Tapi ingat nak, setiap kali kau memanggil api dendam itu, sebagian jiwamu akan ikut terbakar. Kau harus siap kehilangan sedikit demi sedikit dirimu yang lama." Kata-kata itu menusuk Alia, tapi ia tidak membantah. Dalam hatinya, gadis polos yang dulu tinggal di panti mulai redup, tergantikan oleh bayangan yang haus akan keadilan versinya sendiri. Korban berikutnya adalah Seno, seorang pemuda yang kerap terlihat di warung kopi dekat pasar. Alia sering mendengar kabar bahwa Seno dan kawan-kawannya masih suka membuat keributan, menggoda gadis desa, merampas hasil panen, bahkan berkelahi ketika mabuk. Bayangan masa lalu yang terkait dengannya membuat dada Alia panas setiap kali nama itu disebut. Malam, ketika ia memutuskan untuk bertindak, hujan turun deras. Air mengguyur atap gubuk Ki Baskara, menimbulkan suara gemuruh seperti genderang perang. Alia duduk di tengah lingkaran yang telah ia gambar dengan kapur putih. Di sekelilingnya terhampar dedaunan dan kembang 7 rupa. Ki Baskara menyalakan dupa, asapnya melingkar di udara, bercampur dengan bau tanah basah. Dengan mantra yang sama, Alia kembali memanggil bayangan masa lalu. Kali ini, ia merasakan kehadiran arwah leluhur lebih dekat. Bayangan mereka melingkar, menatapnya dengan mata kosong namun penuh daya. Ia mendengar bisikan-bisikan samar, mendorongnya untuk tidak ragu. Di tempat lain, Seno yang tengah berteduh di gubuk sawah mendadak menggigil. Tubuhnya menggeliat, seolah dirantai oleh kekuatan tak kasat mata. Pelita yang menerangi gubuk padam, meninggalkan kegelapan pekat. Dari kegelapan itu, suara langkah bergema, padahal tidak ada seorang pun di sekitarnya. Siapa itu? Suaranya, parau tangannya meraba-raba mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Namun yang ia temukan hanyalah hawa panas yang semakin menyesakkan. Dadanya berdegup keras, jantungnya seakan diremas. Alia, dari dalam lingkaran ritual, merasakan tubuhnya panas, keringat menetes deras. Ia melihat bayangan Seno dalam air mangkuk bergoyang. Wajahnya terdistorsi oleh rasa takut. Ia menggenggam erat jari-jarinya, melanjutkan mantra. Bayangan api melahap tubuh lelaki itu. Seno jatuh tersungkur, tubuhnya kaku, dan tak lama kemudian ia tak lagi bergerak. Keesokan paginya, kabar tentang kematian Seno kembali menghebohkan Tirta. Sani, sama seperti Bayu, tubuhnya ditemukan tanpa luka nyata, namun wajahnya membiru, matanya melotot seakan terperangkap mimpi buruk. Warga mulai gelisah. 2 pemuda desa mati dalam waktu singkat dengan cara aneh. Ada yang menyebut ini kutukan leluhur. Ada yang bilang ini hukuman karena kelakuan mereka yang bejat. Namun tak sedikit juga yang mulai curiga ada sesuatu yang tidak wajar berkeliaran di desa. Di pasar, bisik-bisik semakin ramai. Orang-orang menoleh setiap kali Alia lewat, meski mereka tidak pernah benar-benar berani menuduh. Alia merasakan pandangan itu, dan meski ia berusaha tetap tenang, jauh di dalam dirinya ada perasaan asing. Ia tidak lagi sekadar Alia si gadis yatim piatu. Ia telah berubah menjadi sosok yang ditakuti, meski orang-orang belum tahu kebenarannya. Namun perubahan itu juga membuatnya semakin jauh dari dirinya yang lama. Malam-malam setelah ritual, ia sering berdiri di depan cermin kecil, menatap bayangan, wajahnya sendiri. Ia melihat mata yang semakin dingin, bibir yang jarang tersenyum. Kadang ia bahkan tak mengenali sosok yang kembali menatapnya. Apakah aku masih Alia?
bertanyanya lirih suatu malam. Suaranya hampir tenggelam oleh suara serangga, tapi tidak ada jawaban. Hanya bayangan dirinya yang menatap balik, seakan menyindir bahwa jawabannya sudah jelas. Seiring berjalannya waktu, para pelaku lain pun mulai menghilang satu persatu. Ada yang ditemukan mati mendadak, ada pula yang hilang tanpa jejak. Setiap kematian selalu meninggalkan tanda aneh, membuat warga semakin resah. Surau mulai dipenuhi doa-doa tolak bala. Para tetua desa mengadakan selamatan, berharap kutukan segera reda. Namun bagi Alia, semua itu hanyalah bagian dari jalan yang ia pilih. Setiap kali satu nyawa terenggut, hatinya merasa sedikit lebih ringan. Tapi bersamaan dengan itu, ia juga kehilangan sedikit lagi sisi dirinya yang dulu lembut dan penuh kasih. Di antara anak-anak panti, ia masih mencoba tersenyum, masih berusaha menjadi kakak yang menenangkan. Tapi senyum itu makin terasa dipaksakan. Anak-anak pun kadang menatapnya dengan bingung, seolah merasakan ada sesuatu yang berubah dari kakak yang mereka kenal. Api dendam terus membara dalam dirinya, dan Alia tidak lagi bisa memadamkannya. Namun justru pada puncak kobaran itu, dunia Alia mulai retak oleh kenyataan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, udara Tirtasani terasa lebih berat dari biasanya. Angin dari arah sungai membawa bau lumpur dan dedaunan basah. Alia duduk di tepi ranjang kayu di kamar panti, mencoba menenangkan pikirannya. Ia baru saja kembali dari ritual ketiganya, dan kali ini rasa puas yang biasanya ia rasakan berubah menjadi kegelisahan yang tidak bisa ia pahami. Entah mengapa, wajah-wajah yang telah ia hukum kini tak sekadar menghilang dalam kegelapan, melainkan terus muncul dalam mimpinya. Bayu yang terbakar, Seno yang melotot, bahkan sosok terakhir yang suaranya masih terngiang di telinganya. Semuanya seperti menuntut sesuatu yang berbeda, bukan sekadar balas dendam, tapi seolah meminta pertanggungjawaban. Alia menutup wajah dengan kedua tangannya, menarik napas panjang, lalu tanpa ia sadari sebuah nama muncul dalam benaknya, menyeruak di antara bisikan-bisikan malam. Nama itu membuat darahnya berdesir, membuatnya ingin menolak, tapi terlalu kuat untuk diabaikan. Raka, ia terlonjak dari ranjang. Tidak, mungkin, gumamnya pelan. Raka adalah potongan kenangan yang manis sekaligus pahit. Ia adalah adik tirinya, anak dari pernikahan ayahnya dengan wanita lain sebelum keduanya meninggal. Alia jarang bertemu dengannya sejak kecil karena mereka dibesarkan di tempat berbeda. Namun ingatan tentang senyum polos Raka kecil, tentang caranya berlari di sawah dengan kaki telanjang, masih tertinggal di hati Alia. Selama ini Alia selalu berpikir bahwa Raka hanyalah bagian dari masa lalu yang tak tersentuh oleh kelamnya tragedi itu. Namun malam itu di tengah ritual, bayangan wajah Raka muncul jelas dalam pantulan air persembahan. Mata itu meski sedikit lebih dewasa, tak salah lagi. Salah satu dari sekumpulan pemuda yang pernah merenggut kebahagiaannya adalah dia. Tubuh Alia bergetar, tangannya menggenggam kuat hingga kukunya menancap ke telapak. Ia ingin berteriak, tapi suaranya hilang di tenggorokan. Semua dinding yang ia bangun selama ini, tembok alasan, keyakinan bahwa ia berada di jalan yang benar, runtuh seketika. Bagaimana mungkin darah dagingnya sendiri? Orang yang dulu ia harap bisa menjadi keluarga, justru menjadi salah satu dari 9 iblis yang menghancurkan hidupnya. Keesokan harinya, Alia mencoba memastikan kebenaran itu. Ia mengawasi Raka dari kejauhan di pasar. Raka kini bekerja sebagai kuli angkut, tubuhnya lebih kekar, kulitnya legam terbakar matahari. Wajahnya tidak lagi polos seperti dulu, tapi guratan penyesalan tampak jelas di matanya. Alia melihat bagaimana Raka menunduk setiap kali berbicara dengan orang lain, seakan selalu merasa bersalah. Bahkan ketika seorang pedagang marah karena barangnya hampir jatuh, Raka hanya diam, menerima makian tanpa melawan. Dalam hati kecilnya, Alia ingin percaya bahwa ini hanyalah kesalahan, bahwa wajah yang ia lihat dalam bayangan ritual adalah ilusi semata. Namun setiap kali ia mengingat malam kelam itu, ingatan samar tentang suara, tawa, dan langkah kaki kembali menusuk. Suara Raka ada di sana, ia yakin. Malam berikutnya Alia tidak bisa tidur.
Ia memutuskan menemui Ki Baskara, mencari jawaban. "Guru," suara Alia bergetar saat memasuki gubuk sang tetua. "Mengapa aku melihat wajahnya? Mengapa aku melihat Raka dalam lingkaran itu?" Ki Baskara memandangnya lama, seakan sudah tahu pertanyaan itu akan datang. "Karena itulah kebenarannya," jawabnya tenang. "Bayangan ritual tidak pernah berbohong. Kau hanya baru berani melihatnya sekarang." Alia menunduk, air matanya menetes tanpa ia sadari. "Tapi, dia adik tiriku, satu-satunya keluarga yang tersisa. Bagaimana aku bisa menghukumnya seperti yang lain?" Ki Baskara menghela napas panjang. "Keadilan tidak memilih darah atau ikatan, Alia. Keadilan berjalan dengan caranya sendiri. Kalau kau ingin menutup mata, itu hakmu. Tapi ingat, luka yang tak disembuhkan akan terus bernanah." Kata-kata itu membuat hati Alia semakin hancur. Beberapa hari kemudian, kesempatan datang tanpa ia duga. Raka mendekatinya saat ia sedang menimba air di sumur panti. Wajah Raka pucat, matanya gelisah. "Alia," suaranya lirih nyaris tak terdengar. Aku tahu kau mungkin membenciku." Alia menoleh tajam, jantungnya berdegup kencang. Ia ingin berlari tapi kakinya terpaku di tanah. "Apa maksudmu?" tanyanya, pura-pura tidak tahu. Raka menunduk, kedua tangannya bergetar. Aku ada di sana malam itu. Aku salah. Aku pengecut. Aku seharusnya melindungimu, bukan ikut terjebak dalam kebiadaban itu. Sampai sekarang aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri." Kata-kata itu menghantam Alia lebih keras daripada apapun. Ia menatap wajah Raka yang penuh sesal, bibirnya bergetar ingin memaki, ingin menghukum, tapi juga ingin menangis. "Kenapa baru sekarang?" bisiknya. "Kenapa kau tidak menghentikan mereka? Kenapa kau biarkan aku hancur?" Air mata mengalir di pipi Raka. "Aku pengecut, Alia, dan aku tahu aku tidak pantas hidup setelah apa yang kulakukan. Tapi, aku mohon, jangan benci aku sepenuhnya. Aku menyesal, sangat menyesal." Malam itu Alia duduk sendirian di kamarnya, menatap langit-langit yang gelap. Hatinya seperti dirobek dua kekuatan yang saling bertarung. Di satu sisi, dendam yang selama ini ia pelihara menuntut agar Raka mendapatkan hukuman yang sama dengan yang lain. Di sisi lain, kenangan masa kecilnya bersama adik tirinya itu, saat mereka bermain di sawah, saat mereka berbagi sepotong roti kering, muncul silih berganti. Untuk pertama kalinya sejak memulai jalan ini, Alia merasa goyah. Ia tidak lagi yakin siapa dirinya, dan untuk siapa sebenarnya dendam ini ia jalankan. Dan di luar sana, Tirta Sani semakin resah. Warga desa kini yakin ada kutukan yang mengintai mereka. Namun bagi Alia, kutukan itu bukan datang dari luar, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Alia menangis tanpa suara, merasakan dunia yang ia bangun selama ini runtuh berkeping-keping. Namun justru dalam tangis itu, lahirlah pertanyaan-pertanyaan yang lebih menyiksa daripada dendam itu sendiri. Hari-hari setelah pengakuan Raka berjalan seperti mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Alia bangun setiap pagi dengan hati yang berat, seolah ada batu besar yang menindih dadanya. Ia masih menjalani rutinitas di panti, membantu anak-anak kecil mencuci, menimba air, menyiapkan makanan sederhana. Namun senyumnya kini palsu, matanya sayu, dan siapapun yang jeli akan tahu ada badai besar yang sedang berkecamuk dalam dirinya. Raka beberapa kali mencoba mendekatinya, tapi Alia selalu menjauh. Ada dinding tinggi yang ia bangun di antara mereka, meski hatinya sendiri tak berhenti bergetar setiap kali melihat sorot mata penyesalan Raka. Namun yang lebih menghantui adalah bisikan Ki Baskara. Alia masih ingat jelas kata-kata gurunya. Keadilan tidak memilih darah atau ikatan. Kalau kau menutup mata, luka itu akan bernanah. Kalimat itu terus menggema di telinganya, seakan mantra kutukan yang tak bisa ia hentikan. Suatu malam, Alia kembali ke gubuk Ki Baskara, berharap mendapat pencerahan. Sang tetua sedang duduk di beranda menumbuk akar-akaran kering sambil bersenandung lirih. Aroma jamu pahit menyebar ke udara. "Alia," ucapnya tanpa menoleh, seakan sudah tahu siapa yang datang.
Hatimu semakin berat, bukan? Alia berdiri kaku beberapa langkah dari sana. Aku tidak bisa melakukannya, Guru. Dia adik tiriku, darah dagingku sendiri. Ki Baskara meletakkan alu kayu, lalu menatap Alia dengan mata tajam yang seolah bisa menembus dinding batinnya. Kau kira darah bisa menghapus dosa? Kau kira ikatan bisa menghapus luka yang ia torehkan? Dengar, Alia, Raka tidak hanya mengkhianatimu sebagai saudara. Ia juga ikut dalam lingkaran kebiadaban yang membuatmu menjadi seperti ini. Tapi, dia menyesal, balas Alia dengan suara bergetar. Aku bisa melihatnya. Dia menderita karena penyesalannya. Penyesalan tidak akan mengembalikan kehormatanmu, tidak akan menghapus trauma yang menempel di tubuhmu. Bentak Ki Baskara, suaranya menggelegar seperti guru. Keadilan bukan soal air mata, Alia. Keadilan adalah memastikan setiap dosa dibayar dengan setimpal. Kata-kata itu membuat Alia gemetar. Ia ingin mempercayai gurunya, tapi semakin lama, semakin muncul keraguan dalam dirinya. Malam berikutnya, Alia mencoba melakukan ritual di tepi sungai. Tanpa sepengetahuan Ki Baskara, ia menyalakan lilin, meletakkan sesaji bunga dan air, lalu membaca mantra yang diajarkan padanya. Namun begitu bayangan wajah Raka muncul di permukaan air, tangannya bergetar hebat. Air matanya jatuh, membuat lingkaran di permukaan itu berguncang. Aku tidak bisa, bisiknya, sebelum lilin padam ditiup angin malam. Dalam kegelapan itu Alia bertanya pada dirinya sendiri, apakah benar ini jalan keadilan? Atau hanya jalan dendam yang memakan jiwaku sedikit demi sedikit? Hari demi hari berlalu, dan semakin jelas bagi Alia bahwa Ki Baskara mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya. Sang tetua tak lagi sekadar memberi wejangan, ia mulai mendesak bahkan menakut-nakuti. Kau mulai goyah, Alia, katanya suatu kali dengan sorot mata penuh kecurigaan. Hati-hati, jika kau berhenti di tengah jalan, roh-roh yang sudah kau panggil akan berbalik melawanmu. Mereka akan menuntut darahmu sebagai gantinya. Ancaman itu membuat Alia semakin resah. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar Ki Baskara menolongnya dari awal, ataukah sang dukun tua hanya menjadikannya alat untuk memuaskan sesuatu yang lebih kelam? Dalam sepi malam, pertanyaan itu semakin nyata. Apakah Ki Baskara benar-benar peduli pada penderitaanku, atau ia hanya menggunakanku sebagai bidak dalam permainan ilmunya? Raka kembali mendatangi Alia suatu sore, saat langit berwarna jingga, dan suara azan maghrib bergema dari surau. Kali ini, Alia tidak pergi. Ia berdiri diam, membiarkan Raka bicara. Aku tahu aku tidak pantas memohon, kata Raka lirih, tapi aku ingin kau tahu. Sejak malam itu hidupku hancur. Aku tidak pernah tidur tenang. Aku berharap bisa memutar waktu, tapi tidak bisa. Aku menyesal, Alia, dan aku ingin menebusnya. Jika kau mau, hukum aku. Tapi jangan biarkan hatimu hancur hanya karena aku. Kata-kata itu menusuk Alia lebih dalam daripada semua ritual dan mantra. Ada kejujuran yang membuatnya ingin percaya, tapi ada juga luka lama yang berteriak minta balas. Malam itu Alia berdiri di tepi sungai Tirtasani. Bulan-bulat sempurna menggantung di langit, cahayanya jatuh ke air tenang. Di tangannya ada belati, kecil pemberian Ki Baskara berkilau dingin. Air mata membasahi pipinya saat ia berbisik, aku harus memilih. Namun suara Ki Baskara seakan ikut mengalun bersama gemericik air. Keadilan tidak mengenal keluarga. Kau harus menuntaskan apa yang sudah kau mulai. Sementara dalam hatinya, suara lain berbisik lirih. Ataukah kau hanya alat? Apakah semua ini benar-benar untukmu? Atau untuk sesuatu yang lebih gelap dari yang kau bayangkan? Pertarungan batin itu semakin menggila. Alia merasa tubuhnya terbelah dua. Satu sisi adalah gadis polos yang masih menyimpan sisa kasih pada adik tirinya. Sisi lain adalah bayangan gelap yang diciptakan oleh dendam dan dibesarkan oleh ajaran Ki Baskara. Dan malam itu, untuk pertama kalinya Alia tidak hanya bertarung melawan bayang-bayang masa lalunya. Ia bertarung melawan dirinya sendiri. Di kejauhan, angin malam berembus membawa suara burung hantu yang melengking panjang. Tirtasani terasa lebih sunyi dari biasanya,
seolah menunggu keputusan yang akan mengubah segalanya. Alia menggenggam belati, itu semakin erat. Tapi di dalam hatinya pertanyaan yang lebih menakutkan daripada semua ritual tetap menggema. Apakah aku masih manusia, atau sudah menjadi alat dari kegelapan itu sendiri? Hari-hari berikutnya Alia berjalan bagai bayangan. Tubuhnya ada di panti menemani anak-anak yang tertawa dan berlarian di halaman, namun jiwanya mengembara di jurang yang kelam. Setiap langkah terasa seperti menuju ke satu titik. Malam penentuan yang sudah lama digariskan, Ki Baskara semakin sering mendatanginya, bahkan tanpa dipanggil. Sosok tua itu kini seperti bayangan yang terus menempel, menatap Alia dengan tatapan penuh tuntutan. Waktunya sudah dekat, katanya suatu malam sambil menyalakan dupa di gubuk bambunya. Asap putih tipis mengepul, berputar-putar seperti ular, halus yang mencari mangsa. Ritual terakhir akan menentukan segalanya, Alia. Kau tidak bisa lari. Alia menggenggam ujung kainnya erat, jari-jarinya gemetar. Guru, apakah benar tidak ada jalan lain? Haruskah aku benar-benar menumpahkan darahnya? Ki Baskara menyipitkan mata. Jangan biarkan belas kasih menipu hatimu. Belas kasih adalah pintu kehancuran. Raka harus membayar. Hanya dengan begitu, roh-roh yang sudah kau panggil akan tenang, dan luka batinmu akan terobati. Namun kata-kata itu kini tak lagi terdengar mutlak di telinga Alia. Ada retakan besar di antara keyakinannya. Ia sudah melihat kilatan kejujuran dalam mata Raka, penyesalan yang tak bisa dibuat-buat. Dan setiap kali mengingatnya, hatinya seperti disayat dua arah. Dendam yang membara dan kasih yang tak bisa ia padamkan. Malam penentuan tiba tanpa bisa ia tunda. Bulan purnama bulat sempurna menggantung di langit Tirtasani, seolah menjadi saksi yang bisu. Ki Baskara sudah menyiapkan tempat ritual di hutan keramat, di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjuntai seperti lengan raksasa. Api unggun menyala di tengah lingkaran, memantulkan cahaya merah ke wajah Alia yang pucat. Sesaji, bunga, air, dan seekor ayam hitam sudah diletakkan. Ki Baskara berdiri di seberang. Tongkat kayunya terangkat, suaranya berat dan dalam ketika mengucapkan mantra pembuka. Raka dibawa masuk oleh dua pemuda yang tampak seperti bayangan Ki Baskara, entah murid, entah pengikut. Tangannya terikat, tubuhnya kotor tapi matanya tetap menatap Alia. Tidak ada kebencian di sana, hanya kelelahan dan penyesalan. Alia, suaranya serak, hampir tenggelam oleh suara mantra. Kalau ini bisa menebus dosaku, lakukanlah. Aku tidak akan melawan, tapi aku ingin kau tahu, aku menyesal. Sejak malam itu aku bukan manusia lagi. Aku hanya ingin kau bisa hidup tenang. Alia berdiri gemetar, belati kecil di tangannya terasa semakin berat. Api unggun menari, bayangan, pohon beringin bergerak seperti roh yang mengintai. Ki Baskara mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Inilah saatnya, Alia, tuntaskan ritualmu. Tebas akar dosa, dan lepaskan dirimu dari belenggu masa lalu. Hening, hanya suara jangkrik dan api yang berderak. Alia menatap belati lalu menatap wajah Raka yang pasrah. Air mata panas mengalir di pipinya. Di dalam dadanya dua suara bertarung sengit. Lakukan, ini jalan keadilan. Jika tidak, semua sia-sia. Suara Ki Baskara bergema dalam kepalanya. Jangan, jika kau melakukannya, kau bukan lagi dirimu. Kau akan menjadi sama dengan mereka. Suara hatinya berbisik lirih. Belati itu terangkat. Ki Baskara menatap penuh gairah. Api di matanya seperti semakin berkobar. Cepat, Alia. Jangan biarkan keraguan menghancurkanmu. Namun pada detik itu Alia melihat sesuatu yang berbeda. Bukan hanya Raka yang terikat. Ia melihat dirinya sendiri. Selama ini terikat pada dendam, dikendalikan oleh tangan tua yang memaksanya untuk percaya bahwa keadilan hanya bisa ditegakkan lewat darah. Aku bukan alatmu, Guru, bisik Alia. Suaranya pelan tapi tegas. Ki Baskara tertegun, wajahnya berubah kaku. Apa yang kau katakan? Aku bukan budak dendam. Aku bukan wadah bagi roh-roh yang kau panggil. Aku manusia, dan aku berhak memilih jalanku sendiri. Belati di tangannya bergetar, lalu jatuh ke tanah. Suara logam beradu dengan batu, menimbulkan denting tajam yang pecah dalam kesunyian hutan. Ki Baskara menggeram marah. Bodoh,
Kau pikir roh-roh itu akan membiarkanmu? Kau pikir luka itu akan sembuh tanpa darah? Kau hanya memperpanjang penderitaanmu sendiri. Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi ada cahaya baru di sana. Cahaya keberanian. Lebih baik aku menanggung luka itu sebagai manusia, daripada menutupnya dengan darah dan menjadi bayangan sepertimu. Raka terisak, bukan karena takut, melainkan karena lega. Untuk pertama kalinya, ia melihat kakaknya memilih sesuatu di luar lingkaran dendam. Angin malam tiba-tiba bertiup kencang, membuat api unggun bergoyang liar. Daun-daun beringin bergetar, seakan alam pun merasakan ketegangan yang memuncak. Ki Baskara melangkah maju, wajahnya dipenuhi amarah yang mencekam. Kalau kau tidak bisa menuntaskan ritual, maka roh-roh itu akan menuntut darah lain. Dan kau tahu darah siapa yang akan mereka pilih pertama kali? Darahmu sendiri, Alia. Tapi Alia berdiri tegak, tangannya kosong, namun matanya tidak gentar. Biarlah, aku tidak takut lagi. Aku sudah terlalu lama hidup dalam bayangan. Malam ini aku memilih jalanku sendiri. Keheningan panjang menyelimuti lingkaran ritual itu. Api unggun meredup, asap mengepul ke langit. Ki Baskara menatap Alia seolah ingin menerkamnya. Tapi justru disitulah tampak jelas. Perlawanan yang tulus tak bisa dipatahkan hanya dengan ancaman. Raka menunduk, air mata mengalir. Untuk pertama kalinya sejak masa lalu yang kelam itu, ia merasa ada secercah harapan bahwa siklus dendam mungkin benar-benar bisa diputus. Dan di tengah hutan Tirtasani yang sunyi, keputusan Alia telah menjadi kenyataan. Malam penentuan bukan hanya tentang hidup dan mati Raka. Malam penentuan adalah tentang siapa Alia sebenarnya dan jalan mana yang ia pilih untuk melanjutkan hidupnya. Namun satu hal pasti, dengan menolak darah malam itu, Alia juga menyalakan api baru, api perlawanan terhadap bayangan yang selama ini mengikatnya. Dan Ki Baskara tahu, ia tidak akan berhenti sampai di sini. Malam itu tidak berakhir dengan tumpahan darah. Tidak ada jeritan, tidak ada ritual yang tuntas. Hanya hening yang tebal, ditingkahi oleh api unggun yang perlahan meredup menjadi bara. Alia berdiri tegak, tubuhnya lelah, tapi matanya menyala oleh sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kebebasan memilih. Ki Baskara menatapnya dengan wajah marah yang dipenuhi kekecewaan. Kau sudah mengkhianati jalan yang kupilihkan untukmu, geramnya. Suaranya bergetar, seolah seluruh keyakinan yang ia bangun runtuh begitu saja. Roh-roh yang telah dipanggil tidak akan pergi dengan tangan kosong. Mereka akan menagih Alia. Kau, atau orang-orang yang kau cintai. Alia menatapnya dengan sorot mata yang tidak gentar. Kalau memang begitu, biarlah mereka menagih dariku. Aku yang memulai semua ini, maka aku pula yang akan menanggung akibatnya. Angin malam mengguncang dahan beringin, suara ranting bergesekan seperti ratapan panjang. Ki Baskara akhirnya mundur beberapa langkah, wajahnya diliputi amarah bercampur kekecewaan. Ia melangkah ke kegelapan hutan tanpa sepatah kata lagi, lenyap bagai bayangan yang ditelan bumi. Alia menunduk, menatap Raka yang masih terikat. Dengan tangan gemetar, ia melepaskan ikatan itu. Raka jatuh berlutut lalu memandang kakaknya dengan mata yang sembab. Kau menyelamatkanku, Alia, padahal aku tidak pantas. Jangan bicara begitu, jawab Alia. Suaranya pelan tapi tegas. Aku tidak menyelamatkanmu karena kau adikku. Aku menyelamatkanmu karena aku ingin bebas dari belenggu. Aku tidak ingin hidupku ditentukan oleh rasa benci lagi. Raka terisak dan untuk pertama kalinya mereka berdua berpelukan dalam diam. Tidak ada kata yang bisa menghapus masa lalu, tapi ada harapan tipis bahwa mereka bisa menuliskan masa depan baru. Keesokan harinya, desa Tirtasani gempar. Orang-orang menemukan salah satu pemuda desa yang dulu dikenal bengal kini hilang, sementara yang lain ditemukan tewas dengan cara aneh. Kematian-kematian misterius yang telah mengguncang desa selama beberapa pekan menjadi bahan perbincangan di setiap sudut. Banyak yang menghubungkannya dengan roh penunggu hutan atau dengan kutukan yang turun karena perbuatan dosa para pemuda itu. Tak ada yang tahu bahwa di balik itu ada Alia dan Ki Baskara. Alia sendiri kembali ke panti dengan wajah letih. Anak-anak kecil menyambutnya dengan tawa dan pelukan, seolah tidak ada yang berubah.
Tapi dalam hati Alia tahu, dirinya bukan lagi gadis polos yang dulu hanya menenun mimpi di Tirtasani. Ia telah menempuh jalan gelap merasakan api dendam, dan kini berdiri di persimpangan akhir. Hari-hari berikutnya menjadi ujian. Malam-malam Alia dipenuhi mimpi buruk. Bayangan wajah para pelaku yang sudah mati, suara Ki Baskara yang berbisik di telinga, dan mata merah roh-roh yang menuntut. Tapi di sela semua itu ia juga melihat secercah cahaya, anak-anak panti yang memanggil namanya dengan tawa, suara Raka yang berusaha menebus dosa dengan bekerja membantu warga. Desa Tirtasani perlahan berubah. Setelah serangkaian kematian aneh, para pemuda lain menjadi lebih berhati-hati. Mereka yang dulu suka membuat keributan kini diam, seakan ada ketakutan tak kasat mata yang mengawasi. Tirtasani menjadi desa yang lebih tenang, tapi juga diliputi cerita-cerita misteri. Ada yang bilang, roh penunggu beringin besar kini berkeliaran mencari mangsa, bisik seorang ibu di pasar. Aku dengar, itu bukan roh, tapi seorang gadis yang dihantui masa lalunya. Dia menuntut keadilan dengan cara sendiri, sahut yang lain. Cerita-cerita itu menyebar, membentuk legenda baru di Tirtasani. Nama Alia tidak pernah disebut terang-terangan, tapi bisikan-bisikan itu seakan menunjuk pada dirinya. Suatu sore, Alia duduk di tepi sungai kecil yang membelah desa. Airnya jernih memantulkan wajahnya sendiri. Ia menatap bayangan itu lama-lama, bertanya dalam hati, siapa dirinya sekarang? Apakah ia masih gadis panti yang penuh kasih? Atau sudah menjadi bayangan, kelam yang ditakuti meski tidak disebut namanya? Raka duduk di sampingnya, membawa sekeranjang ikan hasil tangkapannya. Ia menatap Alia lalu berkata, kau tahu, meski banyak orang ketakutan sekarang, desa ini jadi lebih aman. Anak-anak bisa bermain tanpa diganggu pemuda-pemuda bengal itu. Semua karena kau, Alia. Kau membuat perubahan. Alia tersenyum tipis tapi hatinya perih. Perubahan dengan harga darah, Raka. Entah itu benar atau salah, aku tidak tahu. Yang penting kau memilih sendiri. Jawab Raka lirih. Itu lebih dari cukup. Malam terakhir yang menentukan hidup Alia datang ketika ia kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di persimpangan jalan. Satu jalan bercahaya, penuh suara tawa anak-anak, jalan lain gelap pekat dengan jeritan roh-roh yang menuntut darah. Dari kegelapan, suara Ki Baskara muncul lagi, lirih namun menggema. Kau bisa jadi legenda, Alia. Legenda yang ditakuti, yang disembah. Pilih kegelapan dan dunia akan tunduk padamu. Dari cahaya, suara lembut terdengar, suara ibunya yang samar. Anakku, pilihlah damai. Luka memang tak pernah hilang, tapi kasih selalu punya cara untuk menyembuhkan. Alia terbangun dengan air mata membasahi pipi. Ia menatap langit-langit, panti yang sederhana lalu berbisik, aku, manusia. Aku akan tetap jadi manusia. Pagi itu, ia keluar rumah panti, berdiri di halaman luas. Anak-anak berlarian di sekitarnya. Matahari pagi memancar hangat, menyapu embun dari daun-daun. Alia menghirup napas panjang, membiarkan sinar matahari menyentuh kulitnya. Ia tahu bisikan kegelapan tidak akan pernah hilang. Luka batinnya tidak akan pernah sepenuhnya sembuh. Tapi ia memilih untuk berjalan di bawah cahaya, sekalipun jalannya penuh duri. Dan begitulah Tirtasani mengenal dua wajah Alia. Bagi anak-anak panti, ia tetap kakak yang penuh kasih. Bagi warga desa, ia jadi sosok misterius yang membawa perubahan, setengah cahaya, setengah bayangan. Legenda tentang gadis dari Tirtasani akan terus diceritakan turun-temurun, sebagai pengingat bahwa di balik dendam dan kegelapan, selalu ada pilihan menjadi bayangan yang menelan, atau cahaya yang meski rapuh, tetap menyinari. Alia tersenyum tipis, menatap matahari yang naik semakin tinggi. Aku memilih cahaya, bisiknya. Dan dengan itu, langkah barunya pun dimulai.